Halo, selamat malam semuanya. Ah, balik lagi udah hari Rabu lagi. Jadi di setiap hari Rabu kita ada acara. Oke, jadi setiap Rabu itu kita ada tamu sih, tamu speaker yang bakal bawain LOP. Tapi hari ini saya bocorin sedikit aja. Hari ini sedikit spesial karena kenapa? Hari ini biasanya kan kalau LOP itu slide-nya dari saya ya, maksudnya slide dari kantor gitu. Jadi alurnya sama, mungkin gambarnya sama, semua sama yang dari kantor. Tapi hari ini spesialnya kenapa? Karena speaker hari ini beliau bikin slide sendiri. Jadi dimodifikasi slide dari kantor sedemikian rupa, jadi sesuai dengan versinya dia. Semoga dengan adanya acara kayak begini, teman-teman tuh jadi bisa lebih terbuka lagi pikirannya kalau mau prospek orang caranya ternyata nggak gini doang loh. Oh, ada cara begini juga loh. Oh, ternyata kalau misalkan saya ketemu orang yang seperti ini, bisa dengan cara yang seperti ini loh. Jadi bisa tinggal dicocok-cocokin aja teman-teman, sesuai keadaan lapangan. Oke, biar nggak lama-lama ini udah lumayan lah. Ini banyak yang telat ya. Mungkin karena macet. Tadi saya pulang dari kantor aja macet. Padahal daerah Puri biasanya tuh nggak pernah macet. Jarang macet, ini macet. Jadi ini pada telat, ini makanya baru pada masuk. Nggak apa-apa, kita mulai aja. Soalnya acara hari ini ada rekamannya, ada ulangannya. Bisa dilihat lagi di Life Science di Facebook. Oke, langsung aja kita panggil. Ini udah ada orangnya dengan Pak Bambang. Malam Pak Bambang. Oke, selamat malam Pak Angga. Widih. Gimana Oke, Pak? selamat malam semua. Saya udah tanyain Pak Bambang udah dari 2 minggu loh teman-teman. Baru bisa hari ini. Iya, kemarin ke Surabaya ya Pak Angga ya. Pasti Ya. Surabaya. Nah, kemarin itu kan yang ada acara di Surabaya ya teman-teman. Betul, Jadi betul. boleh Pak diperkenalkan diri dulu. Mungkin beberapa kenal, beberapa ada yang nggak kenal yang baru-baru gitu kan Pak. Silakan. Ya, oke. Selamat malam teman-teman semuanya ya. Terutama yang baru bergabung malam ini ya. Salam kenal, saya Bambang. Saya ada di Jakarta. Nah, saya ini juga member ya. Saya udah member itu sejak 2019 mulai Oktober saya bergerak teman-teman. Jadi malam ini saya akan sharing ini dari versi saya teman-teman ya, dan terima kasih ya buat Pak Angga, buat manajemen saya diberikan kesempatan, kepercayaan untuk men-sharingkan ini. Nah, semoga dengan sharing saya malam ini lebih menambah wawasan teman-teman nih supaya lebih paham lagi tentang bisnis yang lagi viral ya. Oke, saya langsung aja ya untuk saya share screen-nya. Silakan. Oke. Nah, oke teman-teman. Hari ini kenapa saya temanya berbeda? Karena ingin memberikan satu warna dari sudut pandang yang lain ya, yang menurut saya hari ini. Kenapa saya hari ini lagi giat-giatnya untuk berbisnis dan saya benar-benar melihat bahwa ini potensi bisnis yang luar biasa sekali. Nah, saya masih ingat kata teman saya dari keyakinannya, dia mengatakan di keyakinannya bahwa ribuan tahun yang lalu sebetulnya ada kebenaran yang tertulis yang mengatakan begini, bahwa rezeki itu datang dalam setiap orang itu melalui 10 pintu. Nah, 9 diantaranya melalui dagang atau bahasa kerennya bisnis, teman-teman ya. Nah, ini adalah sebuah kode sebetulnya, tapi banyak orang nggak paham. Nah, kemudian saya cari lagi nih, lihat searching-searching, ternyata orang-orang kaya, orang-orang sukses yang ada di hampir seluruh dunia, mereka sebagian besar juga latar belakangnya dagang. Nah, kenapa kita tidak memulai? Nah, waktu saya sharing ke teman-teman, waktu pertama kali dia bilang gini pada saat pandemi ini ya, saat pandemi kok bisnis semua lagi lesu, ngapain bisnis habis-habisin waktu, tunggu aja deh. Nah, tapi tunggu kan kita nggak pernah tahu ya. Nah, saya melihat bahwa di dunia ini selalu ada dua sisi. Saya bilang sama teman saya, seperti mata uang ya, ada sisi A, ada sisi B. Nah, bisnis juga sama. Ada bisnis yang turun, tapi ada bisnis yang naik juga. Nah, kenapa kita nggak mau memilih bisnis yang naik daripada kita melakukan atau menunggu kondisi seperti ini ya. Nah, sedang dalam 2 tahun berjalan ternyata mampu menolong dan merubah kehidupan banyak orang, bahkan ribuan teman-teman ya. Nah, seperti biasa,
sebelum saya mulai, saya selalu memberikan beberapa survei. Semoga survei ini juga memberikan pemahaman buat teman-teman ya. Kenapa sih rata-rata hampir banyak orang itu hidupnya nggak maksimal? Nah, waktu saya pelajarin, ternyata banyak orang yang hidup dalam program lama, padahal dunia semakin maju, zamannya digital, tapi programnya masih programnya Pentium, atau ibaratnya kayak laptop atau komputer. Sudah Core i7, tapi mereka programnya masih menjalankan Pentium. Jadi lemot, nggak maksimal ya teman-teman ya. Nah oke, malam ini saya akan paparkan sebuah survei dari majalah Fortune 500. Ini memang sudah 15 tahun yang lalu, tapi sudah lama, tapi hasil dari ini selalu saya ingin sharingkan karena ini banyak membantu orang memahami, oh ternyata apa yang saya lakukan selama ini nggak tepat lagi, kayak saya harus berubah ya. Nah, surveinya menarik sekali teman-teman ya. Dia melakukan, karena ini surveinya lama, maka dilakukan oleh banyak relawan. Nah, surveinya tentang apa sih? Nah, pada waktu itu relawan ini pengen tahu kehidupan orang-orang ketika usianya memasuki 55 tahun. Nah, kemudian mereka membuat kelompok teman-teman. Kelompok A 100 orang, kelompok B 100 orang, kelompok C 100 orang. Nah, dia ingin data di saat dia memulai bisnis atau di saat dia memulai pekerjaan. Biasanya kan umur berapa teman-teman ya? Umur 20 ya. Nah, ketika itu didata. Nah, karena surveinya lama, makanya dibutuhkan relawan. Nah, singkat cerita, ketika mereka memasuki usia 55 tahun, datanya dibuka kembali, teman-teman. Dia dicek kembali, didatengin, didata orangnya seperti apa. Nah, kemudian dikumpulin. Nah, kelompok A, kelompok B, kelompok C ini kaget. Kenapa kaget? Ternyata hasilnya tidak beda-beda jauh, teman-teman. Sehingga disimpulkan dari semua orang itu disimpulkan menjadi persentase ya. Jadi menjadikan 5 kelompok. Nah, kelompok yang pertama, dari 100 orang itu per kelompok, ternyata ketika usianya 55 tahun, hanya 1 orang yang berhasil ya. Ternyata hanya 1 orang yang kaya raya dari 100 orang. Bayangkan teman-teman ya, usia 55 tahun di saat kita ingin menikmati hidup, ternyata hanya 1 yang berhasil. Nah, kelompok yang kedua ini ternyata hanya 4%. Mereka ekonomi mandiri. Sebetulnya ekonomi mandiri cocok teman-teman ya. Mau beli mobil masih bisa, mau jalan-jalan, uangnya masih ada, mau apa-apa masih ada deh kelompok yang nomor 2. Oke lah ini ya teman-teman ya. Nah, kelompok yang ketiga, ternyata ada 5% yang masih bekerja. Kemungkinan dia ada salah strategi atau salah plan, sehingga ketika usianya 55, dia mau pensiun masih belum bisa, karena kebutuhannya masih banyak. Mungkin anaknya masih kuliah, atau yang dan sebagainya teman-teman ya. Itu nggak apa-apa. Nah, kelompok yang keempat, ini yang kasihan, ternyata 27 orangnya meninggal dunia. Ini survei 10 tahun yang lalu, teman-teman ya. Teman-teman bisa bayangin, kalau saat pandemi sekarang, angkanya berubah nggak? Pasti ini lebih berubah ya. Karena resiko terbesar itu kepala 4. Nah, ini adalah kepala 55. Pasti saya yakin dia akan lebih dari 27%. Karena pandemi COVID ini memang banyak ya, membuat orang sakit kemudian meninggal. Nah, yang lebih kasihan lagi ternyata kelompok yang terakhir, teman-teman ya. Di saat usia 55 tahun dan jumlahnya paling besar, ternyata justru 63% hidupnya bergantung sama orang lain. Bayangin ya teman-teman ya. Orangnya sebetulnya kita mau menikmati hidup, tapi justru bergantung sama orang lain. Ya kalau ada yang buat gantungan, kalau nggak ada gimana? Kalau anaknya masih kecil-kecil bagaimana ya? Nah, ternyata setelah saya mempelajari, ternyata banyak orang yang tidak siap ya ketika dia sekolah dulu, dia tidak diajarkan sebuah program untuk sukses di bisnis ya. Ini saya masih ingat di sekolah saya dulu, kalau lulus sekolah harus bekerja, cari pekerjaan supaya aman, cari perusahaan yang gajinya tinggi ya, perusahaan yang posisinya tinggi. Nah, ternyata dalam kehidupan sehari-hari di lapangan, kehidupan nyata, yang gajinya tinggi cuma 1-2 orang, direktur atau mungkin GM, general manager ya, atau yang manajer-manajer. Nah, yang lain-lainnya gajinya pas-pasan teman-teman ya. Nah, inilah yang mereka nggak tahu ketika dia pensiun. Nah, dia nggak siap, biaya hidup dengan pendapatan nggak seimbang seperti ini teman-teman. Nah, ternyata biaya hidup makin tinggi dan bahkan nggak bisa di stop, tapi penghasilannya semakin menurun. Nah, di saat seperti ini, justru penghasilannya berhenti tiba-tiba.
banyak sekali teman-teman ya. Nah, kenapa sih? Kita cek ya, ini kenapa banyak 63% ya dari pakarnya, kita simak sebentar. Kenapa kok dia bisa disebut negara maju dan kita negara berkembang? Kalau saya perhatiin sistemnya adalah mereka tuh asetnya kerja keras, orangnya kerja biasa-biasa aja. Kalau di Republik kita, orang kerja keras banget, asetnya tidur-tidur aja. So that is the difference. Economic system membuat mereka make sure bahwa semua aset have to work extremely hard. Nggak ada uang nganggur, nggak ada space nganggur, nggak ada barang nganggur, nggak ada capital nganggur. They work very hard sehingga orangnya bisa kerja biasa aja dan kemudian dia bisa vacation. Kalau di Republik kita nggak pernah vacation, kerja terus asetnya tidur. Ada suatu kompleks yang bagus dijamin aja 20 tahun. Tanahnya bagus banget dijamin, nggak ada yang berani nyentuh. Karena apa ya? Karena milik negara. Negaranya ngapain? Negaranya tidur, orangnya kerja keras. Oke teman-teman, itu cuplikan sedikit ya bahwa Sri Mulyani juga mengatakan bahwa kebanyakan kita kerja lupa bahwa aset yang harusnya mendapatkan aset yang bekerja untuk kita. Nah hari ini saya akan memberikan sebuah informasi bagaimana kita mempunyai aset yang bekerja buat kita ya. Nah tentunya saya percaya teman-teman ya, apapun kesuksesan teman-teman, keberhasilan baik itu kesehatan, baik itu bisnis, kalau teman-teman lihat pasti semua berawal dari sebuah informasi ya, seperti malam ini. Nah, hari ini kenapa banyak orang tiba-tiba nggak siap, apalagi di saat pandemi COVID ini, tiba-tiba income-nya berhenti. Kenapa? Nah, karena bencana nasional ini, usaha bangkrut, bagi pengusaha, semua lesu, nggak ada pemasukan. Nah, ketika nggak ada pemasukan, dia akan menutup usahanya. Nah, ketika dia menutup usahanya, maka akan terjadi PHK. Kemudian, pemasukan bisa berhenti kalau kita terjadi kecelakaan atau meninggal dunia. Nah, yang ditinggal ini kalau dia nggak bisa diwariskan pekerjaannya, kira-kira bisa hidup nggak? Nah, kita punya pekerjaan nih. Ketika kita sakit, ketika kita meninggal, kira-kira anak kita bisa neruskan nggak kalau kita bekerja? Tentunya nggak bisa kan? Atau posisi kita sebagai general manager, atau ketika direktur, ketika kita pensiun, siapa yang bisa neruskan? Nah, ini yang jadi juga pertanyaan ya kan. Kalau kira-kira kita punya, ketika kita bisa pensiun diwariskan, lebih oke nggak? Nah, lebih oke kan. Nah, kita lanjut ya ke slide berikutnya dulu. Nah, kita lihat teman-teman, Bapak Ibu semuanya, ternyata COVID ini masih belum tahu. Bahkan berita-berita kalau baru-baru ini malah dia COVID-nya jadi berevolusi ya. Kita nggak pernah tahu ya, dari Jepang katanya, dari beberapa negara yang masuk ke Indonesia. Nah, artinya hari ini kita nggak bisa menunggu. Kenapa? Nah, ini ada ilustrasi nih. Orang tidak bisa hidup tanpa pemasukan. Setuju nggak? Nah, pasti setuju. Saya punya guyonan begini, rumah kosong serem, tapi dompet kosong lebih serem. Bener nggak teman-teman ya? Dompet kosong ternyata lebih serem daripada rumah kosong, ya kan? Serem banget ya, kita mau pulang rumah takut, lebih takut kalau kita pulang rumah. Nah, artinya apa? Saya akan berikan informasi ini karena apa? Faktanya, kalau kita punya uang, minimal hidup kita lebih aman dulu ya. Nah, ini adalah prediksi dari pakar teman-teman ya. Ada bisnis naik yang seperti saya katakan, ada bisnis juga yang terpuruk. Jadi saat ini, jangan sampai kita salah bisnis. Bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang mau melakukan bisnis lain, lebih baik simak dulu, pelajarin dulu. Jangan sampai nanti buang biaya yang besar, buang tenaga, bahkan era pandemi ini cukup panjang ya. Nah, ini adalah bisnis yang lagi naik. Teman-teman bisa pelajarin, dan bisnis yang sedang terpuruk. Oke ya. Nah, kenapa butuh percepatan? Nah, ini saya ingin memberikan warning kepada teman-teman, terutama usia yang seperti saya ya. Saya usianya 50 teman-teman ya. Anggap aja deh kalau pensiun biasanya 55 tahun. Karena ini ada informasi ini, saya anggap pensiunnya 65 tahun ya. Artinya apa? 23.725 hari ini ini artinya kalau kita ulang tahun di usia 65 tahun, artinya kita sudah melewati 23.725 hari. Nah,
di saat itu kita udah nggak kerja, kita nikmatin hidup. Setuju ya teman-teman ya? Karena ini dengan konsep yang berbeda ya. Kalau biasanya 55 tahun. Kenapa saya 65? Takutnya yang dengar informasi ini lebih dari 55 tahun terus ngapain? Nah, dengan ini masih ada harapan karena dengan waktu percepatan kita pasti bisa merubah kehidupan kita. Nah, contoh sama seperti saya sekarang usianya 51 tahun teman-teman ya. Artinya ketika saya ulang tahun saya sudah melewati hari 18.250. Sisa waktu saya untuk kerja ini 5.475 hari. Nah, teman-teman ya, perhatikan. Nanti teman-teman bisa hitung sendiri. Ini sengaja saya kalikan 55 biar nggak terlalu banyak ya. Ini adalah siklus kehidupan kita. Satu hari ada berapa jam? 24 jam kan? Artinya apa? 8 jam udah nggak bisa diganggu-gugat. Kita untuk tidur, teman-teman. 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk kita ketemu keluarga atau ketemu teman-teman yang lainnya. Artinya kalau mau sesungguhnya 5.475 ini sisa waktu saya dibagi 3, bukan murni ini untuk kerja ya, satu hari 8 jam. Nah, artinya waktu saya hanya sepertiga ini karena 8 jam aja per hari ya. Nah, oke, saya akan tarik benang merahnya teman-teman. Artinya dengan waktu singkat ini kita mau butuh berapa lama, berapa duit yang kita kejar, butuh berapa waktu ya. Nah, seperti yang saya punya impian, kalau dalam waktu 2 tahun saya punya uang 2 miliar, kira-kira gimana teman-teman? Oh, ada yang bilang nggak mungkin, tapi kalau udah tahu caranya mungkin sekali. Setuju nggak teman-teman? Yang bilang tidak mungkin karena saya belum tahu caranya. Tapi kalau sudah tahu caranya akan mungkin. Jadi saya kasih ilustrasi seperti ini aja biar teman-teman gampang. Kalau dalam waktu saat pandemi corona ini saya punya uang 2 miliar, dalam waktu 2 tahun, kira-kira enak nggak? Enak ya. Nah, caranya gimana? Nah, ini banyak cara teman-teman ya. Coba kalau kita nabung, kalau punya uang 2 miliar dengan cara konvensional, misalkan kita kerja seperti survei majalah Fortune 500, lulusan S1, gajinya 5-6 juta ya. Kalau kita pengen punya uang 2 miliar, kita nabung 1 juta. Nah, per bulan, dan itu tidak boleh diambil-ambil ya. Ada promo nih, diskon nih, 70% HP, nggak boleh dipakai juga. Khusus buat tabung. Nah, kita perlu berapa hari? Nah, kita perlu 2000 bulan, teman-teman. Artinya 166 tahun, ditambah 20 tahun waktu usia kita kerja. Kira-kira masuk akal nggak? Bisa nggak? Nggak bisa kan? Nah, kita skip ya cara yang ini ya, teman-teman ya. Nah, kita lihat cara yang kedua, nabung 2 juta. Udah irit-irit deh hidupnya 2 juta, nggak boleh diambil-ambil. Itu pun masih butuh 1000 bulan, teman-teman. 83 tahun ditambah 20 tahun waktu kita mulai kerja. Waduh, untuk kaya dapat 2 miliar udah tua. Kira-kira bisa menikmati hidup nggak? Nggak bisa juga ya. Udah deh, kita langsung nabung 5 juta. Ya, biaya makan minta orang tua nih. Kasarnya gajinya ditabung semua. Nah, ini pun masih butuh waktu 33 tahun, teman-teman. Nah, ini saya juga nggak mau, teman-teman. Makanya saya mau sharingkan informasi yang luar biasa ini. Kira-kira kalau dicapai dalam waktu 2 tahun, kira-kira mau nggak, teman-teman? 2 miliar daripada 33 tahun, kalau dipersingkat 2 tahun bisa nggak? Kalau yang tahu caranya, pasti bisa banget ya. Nah, kita lihat dulu cara orang zaman sekarang. Nah, untuk sukses beda dengan orang kaya zaman dulu, teman-teman ya. Kalau orang kaya zaman dulu, sukses itu butuh waktu 5-10 tahun, bahkan 15 tahun dia dikumpulin. Tapi hari ini teman-teman perlu tahu, dengan perkembangan digital, ini merubah semuanya teman-teman ya. Semua di shortcut, dari yang 15 tahun bisa diperpendek, bahkan menjadi 1 tahun orang bisa menjadi kaya raya, bahkan kurang ya kalau dia tahu caranya. Nah, hari ini saya akan kasih bocorannya sedikit. Ternyata mereka caranya adalah ini. Orang yang super modern ini ternyata mereka punya mesin uang dan faktor kali. Nah, ini yang membuat kaya. Nah, faktor kalinya apa? Termasuk waktu dalam 1 hari. Kalau orang biasa, tadi berapa? 8 jam kan? Kalau mereka bisa ribuan jam, teman-teman. Kok bisa ribuan jam? Nah, pasti ada yang tanya, 1 hari bisa ribuan jam. Nah, saya kasih tahu dulu ya.
hanya ada 4 cara untuk membangun mesin uang otomatis dan faktor kali ini. Sama seperti Warren Buffett. Nah, ini statementnya yang terkenal. Jika Anda tidak menemukan cara menghasilkan uang ketika Anda tidur, maka selamanya Anda harus bekerja. Maksudnya begini, baik Anda bekerja dengan orang maupun Anda bekerja sendiri, itu hanya ada 2 yang bisa menghentikan. 1 usia, 1 kesehatan. Artinya apa? Anda harus aktif baru dapat duit. Anda tidur nggak dapat duit. Nah, itu bedanya ya. Nah, ini yang saya maksud adalah mereka mempunyai sistem. Hanya ada 4 cara. Suka nggak suka, teman-teman hanya melalui 4 cara ini. Nah, cara yang pertama apa? Yaitu membangun perusahaan atau pilot. Nah, ini semoga teman-teman paham ya. Seperti apa sih membuka perusahaan atau pilot? Contoh sederhananya, sebetulnya yang ada di sekitar kita. Ya, teman-teman lihat nggak Indomaret, Alfamart. Nah, teman-teman bisa lihat nggak ownernya ketika jalan-jalan ke luar negeri 1 tahun, kira-kira uangnya masih tetap masuk nggak 1 hari? Tiap hari masuk nggak? Masuk kan? Biarpun dia liburan, dia nggak masuk kantor. Karena apa? Sistemnya udah berjalan. Dan ini udah ada ribuan teman-teman ya. Mungkin ownernya punya 100.000 toko. Bayangin, kalau tokonya buka 8 jam, anggap aja 8 jam per hari, kali 100.000, dia punya waktu berapa ribu jam dalam 1 hari. Ini yang membuat orang ini kaya lebih cepat ya. Salah satunya ya, bukan yang ini hanya salah satunya, nanti yang kita bisa tiru adalah menggandakan waktu kita seperti mereka. Ya, ribuan jam dalam 1 hari. Nah, tentunya membangun ini modalnya besar, teman-teman ya. Nggak mungkin 1 miliar, 2 miliar ya. Ratusan miliar, teman-teman ya. Pertanyaannya, kita punya nggak saat ini ya? Dan kita berani nggak? Kalau kita punya uang pun, berani nggak saat ini kita berbisnis kan? Pertanyaannya seperti itu, membuang uang sedemikian besar ya kan? Nah, yang kedua adalah membeli franchise-nya, waralabanya. Ya, kita franchise Indomaret lah. Franchise Indomaret berapa ya? Kurang lebih 200 atau 300 juta. Setahu saya ya, dulu waktu saya pernah ikutin seminarnya, Indomaret itu buka franchise 200 sampai 300 juta. Dan itu pun hasilnya kalau nggak salah, itu bersih 3% per bulan, teman-teman ya. Nah, itu pun memulai kita bayar, belum tentu besoknya bisa mulai. Kita bayar pun 2 bulan lagi baru bisa mulai. Butuh dekor, ngelatih orang kerjanya, stafnya kan, dekornya semua, persiapan. Nah, itu paling cepat 1,5 bulan lah, kurang lebih teman-teman ya. Itu pun baru kita bisa mulai. Nah, yang ketiga apa? Investasi. Nah, ini 1, 2, 3 ini teman-teman berbicaranya modalnya nggak cukup sedikit ya. 1 juta, 2 juta nggak mungkin teman-teman. Nah, terus gimana nih? Kalau gitu nggak bisa dong kita sukses, apalagi di era pandemi. Masih ada 1 cara. Kalau kita jeli teman-teman, satu-satunya ini, suka nggak suka, coba ini aja teman-teman. Cara yang terakhir keempat, yaitu apa? Kita bermitra dengan perusahaan yang mempunyai sistem bisnis faktor kali. Apa itu? Nah, faktor kalinya yang kita tiru ya, satu-satunya ya network teman-teman ya. Contoh, kalau perusahaan Indomaret, ownernya tadi punya puluhan ratusan ribu jam dalam 1 hari ya. Contoh 1 toko punya 8 jam kalau dia buka ya, padahal lebih kan teman-teman ya. Kalau dia punya 10.000 aja, teman-teman bisa bayangin nggak? Dia punya 80.000 jam. Kalau 100.000 bagaimana? Nah, pertanyaannya seperti itu kan. Nah, satu-satunya cara kita harus punya bergabung dengan perusahaan yang mempunyai itu. Satunya apa? Salah satunya ya perusahaan network marketing. Kalau kita punya tim yang banyak, 1 tim bayangin ya teman-teman ya. Kalau punya mitra, 1 mitra 1 hari kerjanya 5 jam. Kalau teman-teman punya 1.000, teman-teman 1 hari berapa jam? 5.000 jam teman-teman ya. Nah, itu yang akan kita tiru ya. Semoga paham ya. Jadi kita kejar yang dengan cara murah itu adalah penggandaan waktunya. Itu yang membuat nanti kita bisa banyak uang ya. Nah, kita lihat produk perusahaan apa sih? Nah, ini yang mau saya sharingkan nih teman-teman ya. Makanya saya mau berbusa-busa, mau terus sharing, berbagi informasi karena ini teman-teman ya. Nah, ini ada sebuah perusahaan farmasi yang salah satu terbesar di Jepang, di kota Shizuoka, namanya Asayama Family Club ya. Nah, cara dagangnya, nah
Kalau teman-teman mau tahu, dia sudah ada di Singapura, Hong Kong, Korea, China, dan Taiwan. Dia masuknya lewat Watson dan Guardian. Nah, kalau kita mau menggandeng, minimal kita deposit 10 miliar. Wah, berarti nggak bisa dong kalau 10 miliar. Nah, justru itu. Nah, karena ada perbedaan yang luar biasa di Indonesia yang dibawa founder kita yang hebat, inilah yang saya mau sharingkan, yang bisa membuka. Kalau seperti yang ini, saya nggak perlu sharing, teman-teman ya. Modalnya 10 miliar, saya nggak perlu sharing, teman-teman. Justru ini modalnya luar biasa ya, sistemnya luar biasa, ini yang mau saya sharingkan ya. Nah, why AFC ini? Kenapa harus AFC ini? Kok nggak yang lain, teman-teman? Nah, oke ya, kenapa sih kok nggak bisnis yang lain? Seperti yang tadi saya bilang, jangan sampai kita salah pilih bisnis. Kenapa AFC? Nah, ini ada satu pendapat dari saya, karena satu perusahaannya hari ini saham-sahamnya farmasi semua naik, dan semua butuh kesehatan. Sama pemerintah Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, konsennya dua. Yang pertama kesehatan, ingat semua divaksin semua supaya kita sehat. Yang kedua adalah pemulihan ekonomi, teman-teman ya. Jadi kalau kita bisnis satu-satu kesehat dulu, terus kemudian baru bisnis akan berat. Tapi kalau dua ini kita bisa jadikan satu, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui, kenapa tidak? Karena ada kan. Nah ini baru satu ya, karena AFC ini perusahaannya farmasi, beda dengan perusahaan yang lain, kesehatan yang lain biasanya cuma maklun. Ini sudah dari 51 tahun yang lalu dia sudah bergeraknya farmasi non kimia ya, bergeraknya di situ teman-teman ya. Nah yang kedua, produknya udah teruji, kemarin udah menjadi pemenang ya dari AP2LI menjadi juara nomor 1, artinya kita bisa lihat bahwa produknya sudah diterima, jadi kita yang menjalankan bisnisnya lebih enak. Ya, karena kita nggak jualan produk, kita hanya minum karena dari sales pertumbuhannya sangat luar biasa ya teman-teman ya. Nah yang ketiga bonus. Nah ketika kita berbisnis cuannya teman-teman ya. Kalau barangnya bagus nggak ada cuan, kira-kira mau nggak teman-teman? Nggak mau kan? Nah ini selain produknya bagus buat kesehatan kita, kalau kita menjalankan bisnisnya hasilnya luar biasa. Nah yang terakhir adalah momentum teman-teman. Nah hari ini momentumnya bisnis ini lagi naik. Jadi ini semua udah dapat teman-teman. Jadi ini udah terbukti supaya apa? Saya berikan pilihan ini supaya mengerucut. Jadi teman-teman yang belum bergabung atau menjalankan bisnis bisa dijadikan salah satu pemikiran malam ini ya. Dijadikan mikir, bener nggak ya apa yang saya presentasikan? Mungkin pertama ragu, walaupun kenyataan di lapangan, orang yang mendapatkan bonus 50-100 juta itu sudah ada ribuan orang. Ya. Bahkan yang 300-600 juta itu pun sudah banyak, teman-teman ya. Nah, ini fakta lagi di lapangan bahwa industri farmasi meraup untung besar di saat pandemi. Ya. Jadi kita kalau berbisnis dengan produk yang sudah berbicara, maka kita akan lebih cepat. Betul nggak teman-teman? Nah ini juga kalau di Singapura, teman-teman tahu Singapura ini negara yang ketat sekali, ternyata produk AFC itu 10 tahun berturut-turut menjadi juara pertama. Nah bayangkan teman-teman ya, perusahaan AFC 10 tahun di Singapura menjadi juara pertama berturut-turut. Nah teman-teman bisa bayangkan sekarang kita berbisnis dengan siapa ya. Nah hari ini inilah yang membuat saya bersemangat sekali karena visi misinya sangat luar biasa ya. AFC untuk Indonesia visinya menjadi perusahaan direct selling terbesar di Indonesia, menyediakan produk yang terbaik dan teruji dengan sistem terbaik juga. Artinya apa teman-teman kalau bisa lihat? Perusahaan sebesar AFC di Jepang ya teman-teman ya, dia sudah masuk bursa efek, tapi hari ini dia turun ke Indonesia dengan sistem network marketing. Artinya dia berubah nggak? Berubah. Dia melihat kondisi nggak? Pasti melihat. Karena apa? Statistiknya nyata, trennya nyata, bahwa semua sistem network marketing inilah sekarang lagi digerakkan oleh perusahaan-perusahaan besar ya. Dan misinya juga luar biasa, menjadikan wadah transformasi. Dan ini terbukti ya, dalam waktu 2 tahun berjalan sudah banyak orang-orang yang berubah, baik di kesehatannya, baik dalam keuangannya, teman-teman ya. Nah, siapa yang berjasa mendatangkan AFC ini? Kan orang kalau nggak tahu siapa sih yang berjasa seperti ini. Nah, kita lihat ini ada 2 orang yang luar biasa ya. Satu Pak Ernest Prayuda ini pebisnis dari
Amerika, kalau dia mau egois, dia deposit aja 10 miliar, jual aja di Guardian. Toh sebelumnya dia juga, Pak Ernest ini, beliau ini menjual produknya di Guardian laris manis teman-teman, sampai dibeli semua. Nah, hari ini bayangkan ya, dia mau menarik semua dan diberikan ke kita supaya kita menjadi bertransformasi ya. Nah, orang yang kedua siapa? Pak Michael Tampi. Beliau ini juga board of director-nya dari PT MRA. Teman-teman nanti bisa googling ya. Ini adalah salah satu perusahaan luar biasa terbesar ya, yang membawain banyak cabang ya, konglomerat ya, salah satu perusahaan konglo di Indonesia. Teman-teman bisa lihat ya, salah satunya ya, saya kasih bocorannya, Häagen-Dazs. Nah, siapa yang nggak asing kan dengan es krim Häagen-Dazs? Nah, ini juga dari di bawahnya bendera MRA. Nah, yang ketiga, kita ada medical expert, karena kita di bidang kesehatan, tentunya ada dokternya. Nah, ini AFC ada 22 medical expert yang mana diketuai oleh Dr. Trevino ya, teman-teman, portofolionya cukup bagus sekali. Nah, inilah yang membawa AFC jadi viral ya, karena para dokter sendiri yang memberikan penjelasannya tentang produk-produk ini. Nah, ini kantornya teman-teman, kalau di Jepang ini di Shizuoka, di Jakarta ini di St. Moritz lantai 19, kalau di Surabaya ini di Gera Bukopin di lantai lobi besar sekali, dan di Medan ini di BNK Tower ya, satu area dengan JW Marriott. Nah, teman-teman perlu teman-teman ketahuin bahwa semua kantornya AFC ini beli, dan kenapa nggak di ruko? Nah, ini yang menjadi bertanya-tanya ya. Kebanyakan ya perusahaan-perusahaan kesehatan banyak kan di ruko. Kalau di gedung maintenance-nya tinggi. Karena maintenance saya dengar ya dari Pak Niko, saya baru kaget. Maintenance di Lipo aja, St. Moritz itu 1 bulan 220 juta, teman-teman. Bayangin ya, teman-teman ya. Artinya apa? Dia sudah beli, masih bayar maintenance-nya setiap bulan seperti itu. Kalau yang abal-abal, sanggup nggak kira-kira? Nah, dengan dia menata seperti ini, kira-kira dia mau jangka pendek atau jangka panjang? Simple ya, teman-teman ya. Saya belum pernah melihat dalam waktu 2 tahun, AFC beli kantor sampai 4, dan yang terakhir ada di Bandung, sekarang lagi renovasi, dan ini juga visi kedepannya adalah membangun rumah sakit. Kira-kira teman-teman kalau bermitra dengan perusahaan seperti ini, bangga atau bangga banget? Nah, ya kan, sama seperti saya sekarang bangga sekali, karena produknya udah pasti ya, sudah banyak ribuan yang mencoba ya teman-teman ya. Nah, produknya apa aja? Produknya simple ya teman-teman, karena hari ini saya mengajak untuk sharing bisnisnya, bukan jualan produk ya. Kalau jualan produk kenapa? Capek teman-teman, kita harus hafal. Nah, di sini teman-teman percaya karena sudah diuji oleh pakar kesehatannya di Jepang ya. Jadi saya nggak singkat aja untuk khusus produk ini. Utsukushi ini artinya cantik. Nah, tapi kenapa laki-laki butuh minum nih? Nah, Utsukushi ini dibikinnya dari DNA ikan salmon, Oncorhynchus keta salmon ya. Nah, konon ceritanya ikan ini sangat dilindungi di Jepang ya, karena ikan ini kalau menurut cerita dari ratusan tahun yang lalu ini adalah makanan para kaisar ya. Dulu nggak tahu kenapa kalau makan ini tubuhnya sehat. Nah, karena kemajuan teknologi ilmu pengetahuan baru sekarang bisa dipetakan. Ternyata DNA ikan salmon ini sangat luar biasa sekali. Nah, ini dibuktikan kalau teman-teman googling, suntik DNA salmon, para artis pun sebelum AFC ada, dia sudah rela suntik ikan salmon, karena udah terbukti ya. Ini pun saya nggak tahu jenisnya dari mana, tapi harganya cukup heboh. Ya, ini ada ditulis, harga sekali suntik bikin serangan jantung. Maksudnya bukan serangan jantung yang disuntik, serangan jantung yang membayarin ya pasangannya ya teman-teman ya. Jadi kalau mau disuntik dikduk dulu di pasangannya, karena apa? Sekali suntik 40 juta teman-teman ya. Nah ini ya teman-teman bisa googling, dan ini memang seperti itu. Nah hari ini beda. Nah Utsukushi ini kenapa cowok-cowok juga boleh minum? Nah dari salmon DNA kemudian dicampur dengan ingredient ini, inilah yang melahirkan beberapa paten manfaat, dan setelah diuji klinis oleh para pakar ahlinya, fungsinya yang pertama yaitu apa? Dia mampu mencegah tumor. Ya. Yang kedua, dia menaikkan imun. Nah, inilah yang dikejar, apalagi di saat pandemi ya. Jadi sudah diuji bahwa orang yang konsumsi
sukusi, dia imunnya akan naik, ya kan? Yang kemudian dia juga bisa membantu untuk memperbaiki kesehatan orang-orang yang penderita hepatitis C. Jadi ini adalah makanan kesehatan, bukan obat ya teman-teman ya. Dan ini membantu kita dalam proses pemulihan. Nah, teman-teman kan suka kalau ada iklan nih, makanan ini mengandung menaikkan imun, semua diborong habis ya. Bau-bauan kalau dibau ya seperti minyak angin itu bisa menaikkan imun, diborong semua. Nah, itu pun teman-teman dicari semua orang. Nah, hari ini Jepang ini memberikan yang terbaik teman-teman. Artinya bahwa ketika minum akan terjadi peningkatan yang signifikan dan hasilnya. Kenapa dikatakan cantik? Karena setelah 1 bulan konsumsi, 1-2 bulan, kulitnya jadi halus, keriput-keriputnya jadi hilang. Nah, itulah kenapa dikatakan cantik. Nah, ibu-ibu ketika merasakan, wah, dia sangat senang ya, kulitnya halus, wajahnya glowing, seperti itu ya. Nah, ini bukan cuma katanya, karena testimoninya banyak, walaupun setiap orang hasilnya beda-beda. Nah, produk yang kedua ini, SOP 100, teman-teman ya. Terinspirasinya dari ini. Nah, ini adalah pengobatan ratusan tahun yang lalu, teman-teman ya. Walaupun dalam prakteknya pengobatan melalui plasenta ini tidak boleh di hampir seluruh negara, kecuali mungkin ada 1 negara yang masih boleh ya. Nah, sebetulnya di BPOM sudah ada aturannya, ini dianggap barbar, haram, makanya suplemen apapun yang mengandung plasenta, baik dari hewan maupun manusia, pasti dilarang ya, kira-kira seperti itu. Nah, inilah yang mendasarin kenapa Jepang memakainya hanya selaputnya, teman-teman ya, bukan dagingnya, bukan telurnya ya. Kenapa kok selaputnya nih? Kok nggak dagingnya? Kok nggak telurnya? Nah, ini adalah berkat kemajuan teknologi ya, sehingga bisa dipetakan mana yang paling bermanfaat. Nah, ini adalah dari laboratorium Jepang. Ternyata dia ini, teman-teman ya, dia meneliti dari salmon ovaripeptide dari selaputnya, kemudian dibandingkan dengan plasenta manusia dengan plasenta rusa. Ternyata hasil dari salmon ini lebih lengkap selaputnya, bahkan kekuatannya 2 kali lipat. Nah, hasil inilah yang mendasari lahirnya SOP ya, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah, produk kedua lebih canggih lagi, ingredientnya ditambah, ini namanya SOP Subarasi ya, karena fungsinya ditambah lagi teman-teman ya. Apa sih ingredientnya? Nah, ini teman-teman ya. Selain dari selaput ikan salmon ini, Sebentar ya teman-teman, Pak Bambangnya lagi reload ya, lagi masuk lagi, sebentar. halo, Pak Angga. Aman Pak, ada. Aman ya. Share-nya itunya bisa ya, slide-nya. Coba di. Oh, saya share lagi ya. Nah, sorry teman-teman ya, tadi ada putus. Ini kelihatan ya teman-teman ya. Oke, saya akan lanjutkan. Jadi slide ini memberikan manfaat yang luar biasa. Yang pertama, dia mampu meregenerasi sel, sama seperti SOP 100 ya. Nah, SOP 100 dia juga mampu memperbaiki saluran pembuluh darah, sama juga dengan SOP Subarasi. Nah, yang ketiga, ini SOP Subarasi dilebihkan, dia bisa mencegah orang-orang untuk hipertensi teman-teman ya. Jadi mencegah, kalau kita minum sebelumnya jadi akan jauh terkena hipertensi. Nah, kemudian terjadi mencegah juga pengerasan, penggumpalan darah. Kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau kita minum sangat membantu untuk kesehatan kita. Oke teman-teman. Nah, produk yang terakhir ini lagi booming ya, dalam waktu 2 minggu kemarin terjual 30.000 botol, 99 miliar teman-teman. Ini serum pertama kali di dunia ya, nanopeptide teman-teman ya, regenerasi serum. Jadi tidak hanya di muka aja, di rambut ini juga bisa dipakai ya. Jadi orang yang sudah mulai rontok bisa kembali perbaikan ya, apalagi di muka teman-teman ya.
Nanti teman-teman bisa pelajarin karena kita ada pakarnya yang menjelaskan setiap hari Sabtu ya oleh dokter-dokter ya teman-teman ya. Nah ini Shinsei-Suru Nanopeptide. Nah inilah produknya. Jadi kita ada 4. Saya ulangi ya. Yang pertama SOP 100, Utsukushi, SOP 100, Subarasi, dan Shinsei-Suru. Nah teman-teman ya. Keempat produk ini aja mengguncang Indonesia. Sangat luar biasa ya. Dan sangat membantu teman-teman yang sudah menjalankan bisnisnya ya. Nah, Shinsei-Suru ini ingredientnya udah banyak sekali teman-teman. Nah, salah satunya ini. Nah, bagi ibu-ibu yang mungkin tahu ya atau pakarnya, ini katanya sangat mahal sekali nih Angelica Root Extract nih ya. Luar biasa banget ya. Biasanya yang ada kandungan ini harganya cukup mahal teman-teman ya. Nah, teman-teman juga nggak usah khawatir. Semua produk yang ada di Indonesia AFC sudah dilengkapi sertifikat ya, dari halal, dari organik, semuanya aman, bahkan bebas bahan kimia karena semua organik teman-teman ya. Nah ini juga terbukti dengan sistem network marketing AFC di Indonesia dalam waktu 2 tahun dia penjualannya menjadi nomor 2 di tingkat internasional. Artinya apa teman-teman? AFC berubah nggak? Dia berubah. Kalau konvensional mungkin akan lama menyaingi yang nomor sudah lama-lama nih, udah puluhan tahun bermitra dengan AFC. Tapi Indonesia luar biasa. Hanya dalam waktu 2 tahun dia menyalip jadi urutan nomor 2. Mungkin tahun depan bisa nomor 1 teman-teman ya. Kita doakan aja. Nah ini bukti-buktinya bahwa produk AFC luar biasa ya. Dia membuktikan Muri tahun 2019 kemarin dia launching dengan 1.000 orang di kapal pesiar ya. Grand launchingnya dihadiri 1.000 orang, ini terbesar ya yang pertama kali. Nah di Muri yang kedua ini sebetulnya bukan soal penjualan, tapi bagaimana komitmen AFC ya. Karena apa? Di saat pandemi, di saat barang susah untuk dikirim, orang biasanya kalau ekspor-impor, dia paling takut kalau kena punishment apa? Kirim lewat udara, by air teman-teman. Benar ya teman-teman yang biasa ekspor biasanya kalau udah waktunya nggak sampai kena dia harus kirim udara, udah habis lah karena biayanya lebih tinggi dan pasti rugi. Tapi ini AFC membuktikan teman-teman. Kenapa dikasih rekor Muri? Karena dalam waktu 1 minggu dia kirim ke Indonesia itu 17 pesawat, semua muat produknya AFC. Sehingga Muri melihat, wah luar biasa komitmennya ya. Saya juga belum pernah melihat nih dalam 1 minggu mengirim produk saat itu ya dibutuhkan 17 pesawat teman-teman ya. Makanya sejarah 30 tahun dipecahkan oleh AFC ya. Kira-kira seperti itu. Nah, karena permintaannya luar biasa di Indonesia, AFC berkomitmen dia bangun lagi laboratorium untuk meneliti produk-produk khusus untuk orang-orang Indonesia. Luar biasa apa? Luar biasa teman-teman. Luar biasa ya, sampai Jepang menggelontorkan uang untuk membangun peneliti untuk orang-orang Indonesia. Karena begini, kalau kita bisa tanpa minum obat sehat, kenapa kita minum obat? Setuju nggak? Karena pakar di sana mengatakan kalau 10 tahun minum obat setiap hari, kira-kira dibanding dengan orang yang tidak minum obat selama 10 tahun lebih sehat mana? Nah, teman-teman bisa jawab sendiri ya. Pasti ya lebih sehat yang tidak minum obat. Nah, dengan mengkonsumsi makanan sel yang tepat, kita akan terhindar dari penurunan fungsi organ sehingga obat-obatannya kita bisa nggak minum. Nah, seperti itu kira-kira ya. Nah, saya akan lanjut. Ini yang membuat banyak orang semangat, yaitu apa? Paket bisnisnya, teman-teman ya. Nah, ini paket bisnisnya ada 3 paket, teman-teman ya. Paket Diamond ini kalau teman-teman beli 12 box, udah pasti ikut jadi paket bisnisnya ya. Kalau beli 6 box, ini Sapphire ya. Kalau beli 2 box, teman-teman namanya paketnya Ruby. Jadi teman-teman hanya membeli produk saat ini ya untuk kesehatan Anda sudah mempunyai hak bisnis. Jadi ini luar biasa teman-teman ya. Karena apa? Saya pikir ini bukan modal. Kalau bicara modal di bisnis konvensional, biasanya bicaranya apa? Ratusan juta ya. Dan ini sangat kecil sekali. Bahkan untuk mengusung AFC aja butuh modal 10 miliar. Itu baru uang ditanam ya, di uang mati ya teman-teman ya. Belum lagi pengadaan barang, SPG. Nah ini teman-teman hanya menjaga kesehatan tubuhnya. Cukup beli 2 aja sudah mempunyai hak bisnisnya ya. Karena apa teman-teman? Banyak orang lupa. Teman-teman punya handphone.
dikasih casing, punya mobil, tiap bulan kalau ganti olinya terlambat aja udah cemas. Setuju kan? Ya kan? Wah, belum diganti udah naiknya udah rasanya nggak enak, buru-buru diganti atau dibeli dipasang aksesoris yang mahal. Sedangkan tubuh kita yang harusnya lebih dikasih karena yang mencari uang ya, yang bisa mendapatkan mobil atau mendatangkan membuat aksesoris, itu kan aktivitas kita. Malah sering kita abaikan ya, kadang beli dengan murah yang harganya cuma 2 produk, bahkan mungkin saya percaya banyak orang yang seumur hidupnya lupa memberi hadiah ulang tahun untuk tubuhnya ya. Nah di sini teman-teman cukup beli 2 aja sudah mempunyai hak bisnis, oke? Nah di sini ada 4 macam bonus teman-teman yang luar biasa ya. Bonus yang pertama harian, ada bonus bulanan, ada bonus tahunan, jadi komplit teman-teman ya. Gajian setiap hari, setiap bulan, dan tahunan juga ada teman-teman ya. Bahkan ketika teman-teman udah capek-capek mengerjakan, teman-teman udah bisa liburan gratis ke luar negeri ya. Nah hari ini tripnya nanti teman-teman wow banget ya teman-teman ya. Nah bonus harian apa aja sih? Nah bonus harian ini dibagi menjadi 3 jenis ya, bonus sponsor, bonus pass up, dan bonus pasangan. Oke, apa itu bonus sponsor? Nah bonus sponsor adalah ketika teman-teman mengenalkan atau merekrut, itulah yang dibayar. Nah, ini tergantung paket bisnis yang teman-teman ambil. Nah, contoh, kalau teman-teman ambil paket bisnisnya Diamond, setiap kali merekrut, ada temannya join apapun paketnya, pengalinya adalah 550.000. Contoh ya, misalkan temannya membeli satu paket kan ruby. Nah, teman-teman dapat 550.000. Kalau beli Safir ini kan 3 paket, tinggal dikali 3 kali 550.000. Kalau Diamond, wah dikali 6 teman-teman ya. 550.000 kali 6, dapatnya 3.300.000. Hari ini diinput, nanti jam 1:30 malam, bonusnya datang. Cuk, masuk ke rekening wallet Anda. Sama nggak dengan statementnya Warren Buffett? Anda dibayar ketika Anda tidur. Nah, bayangin kalau ini terus berkembang, maka setiap malam orang-orang tim yang sudah berjoin ini akan mendapatkan yang ditunggu-tunggu, konnichiwa. Pagi-pagi yang dilihat pasti handphone. Pagi-pagi yang dilihat apa? Buku dulu, sekarang handphonenya yang dilihat. Konnichiwanya berapa nih? Konnichiwanya berapa nih? Pasti nanti teman-teman akan mengalami seperti itu ya. Nah, ini adalah bonus langsung ya, teman-teman ya. Nah, bonus yang kedua, harian juga, ini bonus pass up. Namun sayangnya ini hanya milik orang yang mengambil paket Diamond. Jadi selisihnya ini yang diambil oleh paket Diamond. Contoh ya teman-teman ya. Sistem kan sudah membayar pengalinya kalau kita pakai Diamond kan 550.000 setiap kali kita mereferensikan orang. Nah, kalau kita ambil paketnya Safir, maka setiap kali mereferensikan pengalinya 450.000. Harusnya kan terimanya 550.000 kan ada selisih 100.000. Nah, selisih 100.000 ini akan naik ke upline kita berdasarkan garis sponsor ya. Sistem akan mencari upline terdekat yang peringkatnya Diamond apa. Kalau yang kelima baru Diamond, nah selisihnya akan lari ke itu upline yang kelima itu ya. Nah, kalau kita ambil Ruby, nah Ruby ini pengalinya kan 300.000 teman-teman ya. Ada selisih berapa kalau dengan 550.000? 250.000 ya. Nah, ketika kita mensponsori apapun, waktu kita mengambil paket Ruby, maka selisih 250.000 itu akan naik ke upline kita yang paketnya Diamond. Nah, ini yang dinamakan bonus pass up, teman-teman ya. Inilah salah satu istimewanya kalau kita mau mengambil paket yang tinggi. Nah, sama juga di bisnis apapun ya. Modal yang tinggi, hasilnya pasti lebih tinggi. Nah, di sini juga sama, teman-teman ya. Jadi perusahaan menghargai orang yang percaya nih, komitmen dengan AFC nih. Karena daya juang Diamond biasanya orang akan cepat bagaimana break even point-nya kan. Nah, dia akan berjuang. Nah, ini dihargai dengan bonus pass up. Nah, ini adalah bonus pairing. Nah, yang bonus pairing ini saya katakan bonus passive income pertama. Versi saya ya, teman-teman ya. Kalau bonus rekrut itu tidak membuat kita kaya, karena kalau kita jualan terus, rekrut terus, kita akan terbatas teman-teman ya, sistem nggak akan jalan ya. Contoh nih, kalau saya hanya cuma bisa merekrut 100 orang, berarti selesai dong, nggak bisa bertumbuh lagi. 100 orang, teman-teman saya udah habis semua mungkin teman-teman ya, karena
Saya bukan terbatas ya teman-teman. Makanya saya bilang bonus rekrut ini hanya bonus untuk mengawali, menyemangatin. Tapi bonus passive income pertama yang sesungguhnya, menurut versi saya adalah di ini, bonus pairing. Nah teman-teman, mungkin yang baru pertama kali bergabung, konsep dapatnya bonus ini adalah pertumbuhan kaki kiri kita dan kanan. Nah ini aja, kita hanya membina dua kaki, bina kaki kiri dan bina kaki kanan. Cuma itu aja tugas kita. Nah, ketika kita berhasil membina, maka uang akan mengalir terus, dibayar unlimited. Ini contohnya ya. Ketika ini bertumbuh di kiri dan di kanan, atasnya akan dapat lagi. Seterusnya unlimited. Nah, perusahaan jebol nggak? Nah, kan pertanyaannya ada yang tanya, perusahaan jebol nggak? Ini pertanyaan bagus sekali ya. Nah, bonus ini dibayar berdasarkan paket yang kita ambil, teman-teman ya. Pasti dibatasin. Contoh, kalau kita ambil paket yang diamond, kita punya potensi dibayar satu hari 200 pasang. 10 pasang pertama itu dibayar 300.000, selanjutnya 100.000. Kalau bicara potensi, diamond ini kalau full 30 hari ya, kita anggap aja full pairing, potensinya akan 660 juta. Teman-teman ada nggak bisnis, modal bisnis 20 juta sekian, tapi potensinya tiap bulan dibayar 660 juta. Coba bisnis apa teman-teman ya saat ini ya. Nah, wah berarti masa sih ada yang dapat segitu? Nah nanti saya akan cerita siapa sih yang dapat. Nah kalau paket Safir kita dibayar 60 pasang per hari. 10 pasang pertama kita dibayar 200.000, selanjutnya sama kayak diamond teman-teman. Kita dibayar 100.000. Jadi potensinya per bulannya 200 juta ya. Kalau diamond 660 juta, modalnya 20 juta. Kalau Safir 210 juta, modalnya 9 jutaan ya, sampai 10 juta teman-teman ya. Nah, kalau Ruby. Nah, Ruby ini per hari hanya dibayar 10 pasang. Satu pasangnya 150.000 atau sama dengan 1,5 juta teman-teman per hari ya. Itu maksimal teman-teman ya. Jadi potensinya per bulan 45 juta. Ini pun sudah setara gaji direktur, teman-teman ya. 45 juta nih, teman-teman. Modalnya berapa? 3,4 juta. Dimulai ya, sekitar segitu ya, teman-teman ya. Luar biasa nggak? Nah, inilah yang membuat hari ini banyak orang terbantu karena bonus pairing ini salah satunya ya. Ini contohnya, kalau diamond dikalinya 300.000 untuk 10 pasang pertama, kalau Safir 200.000, kalau Ruby 150.000 ya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini ilustrasinya, kalau saya diamond, nah kita rekrut kiri diamond, kanan diamond, maka bonus pairingnya berapa? Nah bonus pairingnya akan dapat 1.800.000 ya. Karena setiap pairing 300.000 ya. Diamond ini kan 6 paket. 6 paket ketemu 6 paket akan terjadi 6 pasang. Jadi dapatnya 1.800.000 ya. Contoh. Nah, kalau bonusnya kita rekrutnya Safir sama Ruby dapat nggak? Dapat, teman-teman ya. Dihitungnya per paket ya. Safir ini 3 paket, kalau Ruby 1 paket. 3 ketemu 1 yang bisa terjadi pasangan, 1 pasang kan. Nah, kita dibayar hari itu 1 pasang dulu. Sisanya 2 pasang menunggu teman-teman ya. Kayak kalau nanti rubinya ada pertumbuhan ya seperti ini ya ilustrasi ini. Nah ketika rubinya besoknya ada, kita dibayar lagi. Nah seperti itu teman-teman konsepnya ya. Nah nggak apa-apa. Mungkin teman-teman yang baru pertama masih bingung-bingung nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu dulu potensinya, konsepnya. Nanti bisa ditanyakan sama orang yang mengundang Anda, sahabat teman-teman ya. Nah ini si diamond segini 660 juta. Safir 210 juta, Ruby 45 juta. Nah, kabar baiknya teman-teman, bagi teman-teman yang memulai dari Ruby nggak usah khawatir. Ketika menjadi ramai, paket ini bisa di-upgrade tanpa batas waktu. Ya, ini luar biasanya AFC di Indonesia ya. Benar-benar mau menolong kita. Dan upgrade-nya itu dimulai boleh dengan 1 box. Luar biasa nggak teman-teman? Nanti ketika teman-teman sudah mencapai 6 box, otomatis peringkat teman-teman jadi berubah Safir. Ketika teman-teman beli 1 box sudah mencapai 12 box, teman-teman otomatis menjadi diamond. Nah, ketika jadi diamond Safir, bonusnya pasti berubah sesuai dengan paketnya. Jadi nggak usah khawatir teman-teman ya. Mau mulai dari manapun, mau dari Ruby nggak usah khawatir. Begitu ramai, teman-teman bisa
jadi diamond ya. Nah, ini ada satu ilustrasi teman-teman ya. Mungkin di tempat lain nggak ada, saya bikin supaya apa? Teman-teman tambah paham. Jadi kalau kita jualan dengan mengembangkan bisnis, hasilnya akan beda. Karena di sini adalah duplikasi, bukan jualan ya. Contoh teman-teman ya, anggap aja nih ya, di tabel sebelah kiri ini 12 bulan ya, kita mulai ya selama 12 bulan. Nah, di bulan pertama, kita rekrut 2 orang aja nih teman-teman nih. Satu taruh di kiri dan satu di kanan. Dan saya nggak minta yang paling gede ya, teman-teman. Saya orang yang join paket paling kecil, Ruby. 1 Ruby di kiri, 1 Ruby di kanan. Dapatnya berapa? 1 pasang kan? Nah, bonusnya, nah sekarang kita lihat bonusnya tergantung dari paket yang kita ambil. Kalau kita diamond, bonus pairingnya kita dapat 300.000. Kalau kita sapphire, bonus kita pairingnya dapat 200.000 ya teman-teman ya, di tengah ini ya. Kalau ruby, bonusnya 150.000. Kerjanya sama, hasilnya yang berbeda sesuai paket kita. Nah, kita lihat. Biasanya orang rata-rata setelah dapat 2 kan ditinggal. Anggap aja ini 2 ini jalan. Caranya gimana dengan jalan? Ya kita edukasi, kita ajarkan supaya mereka sama mau melakukan seperti kita. Nah di bulan kedua, nah kita lihat ya. Bulan kedua anggap aja 2 orang ini udah mempelajari, udah minum produknya cocok dan dia ajarkan dulu hal yang sederhana. Rekrut 2 seperti yang kita lakukan, mulai dari Ruby dulu. Nah apa yang terjadi? Anggap aja berhasil ya teman-teman ya. Maka setiap orang ini menghasilkan 2 di kiri, 2 di kanan. Maka kita akan mendapatkan 2 pasang ya, karena apa? Ada 2 kiri ruby, 2 kanan ruby. Kita mendapatkan 2 pasang. Ini hebatnya sistem ini ya. Walaupun bukan kita yang merekrut, yang mensponsori 2 orang ini. Nah, ya, yang mensponsori 2 orang ini di atas ini teman-teman. Tapi bonus kita tetap dapat. Namun sesuai dengan peringkat paket yang kita ambil ya. Kalau diamond kita dapat 600.000. Kalau sapphire 400.000 ya. Kalau ruby 300.000 teman-teman ya. Nah teman-teman bayangkan nggak kalau 4 ini menjalankan hal yang sama di bulan ketiga masing-masing rekrut 2 dengan paket yang paling rendah ruby. Lihat teman-teman ya, selama 12 bulan bila ini terjadi 2-2-2 maka potensinya maka akan terjadi seperti ini ya teman-teman ya, akan ada terjadi 3.000 pairing lebih ya. Dan potensi bisnis kalau kita ambil paket diamond dalam waktu 1 tahun itu potensinya 1,2 miliar ya. Kalau sapphire 600 jutaan, kalau ruby 200 juta. Bayangin teman-teman ya, dalam waktu 1 tahun kalau kita mengembangkan bisnisnya dengan mengedukasi maka kita akan mendapatkan 1,2 miliar. Nah ini seperti yang dibilang Pak Niko, berikan waktumu 1 tahun di AFC maka nilainya 1 miliar. Ini benar karena saya udah bedah seperti ini teman-teman dan saya juga salah satunya melihat potensinya luar biasa. Dan ini teman-teman otomatis mendapatkan bonus tahunan ya di sini ya. Samurai dapat tambahan 75 juta ya. Artinya potensinya 1,3 juta. Terjawab nggak teman-teman? Yang tadi saya bilang dalam 2 tahun dapat 2 miliar. Ini 1 tahun aja udah 1 miliar. Belum sampai 2 tahun karena pertumbuhannya eksponensial ya, bukan pertumbuhan seperti konvensional. Paling 1,5 tahun udah mencapai 2 miliar teman-teman. Dan ini pun angkanya make sense. Karena apa? Teman-teman yang mendapatkan lebih seperti Pak Ardian upline saya dalam 2 tahun dia mendapatkan 15 miliar teman-teman. Artinya yang saya sharingkan ini mudah atau enggak? Make sense enggak? Ada yang mencapai 15 miliar. Ini pun saya sharingkan 2 miliar. Nah, teman-teman perhatiin ya. Ini baru ruby ya, teman-teman. Gimana kalau ketika mereka jalan, mereka upgrade? Nah, menjadi diamond semua. Pasti nilainya akan jadi lebih dahsyat enggak? Nah, ini baru ruby. Bayangkan kalau dia upgrade sapphire. Kalau dia upgrade lagi menjadi diamond. Teman-teman bisa bayangkan, ini baru 2. Bagaimana kalau teman-teman bisa rekrut 4, 6, kemudian teman-teman duplikasikan semua. Semua jalan, potensinya akan lebih dahsyat ya. Ini saya yang sederhana aja dulu ya teman-teman ya. Nah kira-kira seperti itu potensinya. Makanya ini luar biasa. Nah cara menguangkannya bagaimana? Nah ini yang penting teman-teman lihat ya. 80% kita bisa uangkan, 20% ini disimpan untuk ditukar produk. Ya nanti ketika belanjanya nilainya 1.650.000 atau
1.750.000 setara dengan 75 PV, ini yang diberikan bonus lagi, namanya bonus bulanan. Nah, ini boleh ditukar ya produknya, nanti ada di di redemption, teman-teman nanti bisa minta belajar, nanti nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu dulu ya, ini ada karena AFC ini produknya banyak ya, jadi yang 20% ini bisa mendapatkan produk yang lain. Nah, bonus bulanan ini karena besar sekali, ini unlimited teman-teman, dan ini passive income yang kedua, biasanya akan diterangkan nanti khusus di training bagi yang sudah member ya, minimal, karena apa? Kalau yang baru-baru pasti bingung, minimal ini ada bonus pairing sama bonus tahunan, ini aja udah luar biasa teman-teman ya. Nah, bonus tahunannya seperti apa? Nah, ini yang menarik banget. Bonus tahunan itu dihitung dari tanggal 1 Oktober, nanti ditutup tanggal 25 September. Jadi periodenya 12 bulan, teman-teman ya. Nah, ini ada menurut saya, versi saya, ini adalah bonus leadership kita. Bagaimana kita membina tim kita di kiri dan di kanan ya. Ketika dalam periode 12 bulan, kita berhasil membina dan tercipta ada bonusnya 100 pasang, maka peringkat kita menjadi Toreda ya, dapat rewardnya Toreda, ini dapat tambahan lagi 5 juta teman-teman, dan dibayarkan tanggal 1 Oktober. Enak nggak teman-teman? Udah keharian dapat, bulanan dapat, setiap tanggal 1 Oktober masih dapat lagi THR teman-teman ya, dan THR-nya naiknya signifikan bagi yang aktif ya teman-teman ya. Nah, ketika terjadi teman-teman bisa menambah sampai 500 pairing, teman-teman jadi peringkat ranknya jadi Ronin, maka dapat uang tambahan lagi totalnya 25 juta. Nah, luar biasa nggak? Nah, ketika mencapai 1000 pairing, teman-teman dapat samurai namanya, dapat tambahan lagi 75 juta. Nah, ini minimal setahun bisa dikerjakan ya, samurai ya teman-teman. Nah, Shogun lebih dahsyat lagi kalau teman-teman berhasil nih, tambahannya signifikan banget nih. 575 juta. THR 575 juta mau kerja di mana nih? Saya belum pernah nih teman-teman dapat THR-nya ratusan juta ya, teman-teman saya yang kerja ya, belum pernah, tapi di sini dibayar sedemikian rupa, dan itu udah banyak teman-teman kalau cuma Shogun ya. Nah, kalau 15.000 pairing, teman-teman peringkatnya jadi Daimyo, dapatnya 1,8 miliar. Kalau Bushido ini 30.000 pairing, 3,5 miliar. Wah, berat sekali nih Bushido. Nah, saya mau kasih bocorannya, tahun lalu teman-teman baru yang bergabung di sini sudah ada 8 yang mencapai peringkat Bushido ya. Nanti tahun ini pasti nambah. Artinya apa? Bisnis ini dibikin untuk kita capai, bukan untuk diiming-iming aja seperti yang pernah saya ikutin ya. Karena di sini contohnya banyak, bukan 1-2 orang, tapi udah ribuan orang. Artinya bahwa AFC benar-benar memperhatikan setiap mitranya, bukan hanya sekedar ambil untung, tapi benar-benar bikin plan bisnis yang bisa dicapai ya. Nah, nanti double Bushido sama triple Bushido ini nanti akan diumumkan manajemen ya. Saya belum tahu kriterianya apa teman-teman, tapi ini cukup teman-teman, tahunannya sepertinya ini aja udah cukup. Nah, terus ini bocorannya ya, tahun kemarin inilah orang-orang yang mendapat ranking Bushido ya. Ini ada Pak Budi Darwin, ini ada Pak Ardian ya, upline saya, Pak Yohanes, Dr. Yudi, ini ada Ibu Silvi yang luar biasa dari Surabaya, ini Dr. Luigi, ini Anita, ini teman saya juga, ini ada Pak Eka dari Surabaya ya. Mereka semua nggak pernah mimpi ya, mereka semua kaget, ternyata produk berbicara, melakukan bisnisnya lebih mudah ya teman-teman ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, jalan-jalannya ke Rusia. Nah, nanti teman-teman bisa tanya kepada yang mengundang ya di Zoom ini ya. Saya percepat aja. Nah, teman-teman, kalau kita bisnis, nah ini versi saya teman-teman ya. WHO selalu memilih, ini ada data dari WHO, orang yang sehat yang ada di dunia ini rata-rata 15% yang benar-benar sehat. Nah, orang yang benar-benar sakit, ini data beberapa tahun ya sebelum pandemi, yang benar-benar terpapar di rumah sakit atau benar sakit di rumah, ini 15%. Orang yang terlihat sehat ya, 70% teman-teman. Nah, namun faktanya, ketika banyak orang melihat, wah ini produknya bagus nih, pasti yang terlintas di teman-teman apa? Ingin menawarkan orang yang sakit.
Betul apa betul nih? Ada yang ketawa. Saya soalnya dulu juga begitu nih. Wah, produknya hebat. Berarti teman saya yang sakit ini saya mau tawarin. Salah nggak? Enggak, teman-teman. Nggak salah ya, teman-teman ya. Tapi hasil yang berbeda. Kenapa? Ketika mindset teman-teman berbisnis, kalau punya partner bisnis, punya yang sehat atau punya yang partnernya sakit. Nah, membuka ya teman-teman ya. Kalau kita mau berbisnis hasilnya maksimal, minimal partner kita sehat. Boleh nggak nawarin orang yang sakit? Boleh juga informasi, tapi kita berikan untuk dia sembuh ya, supaya kalau dia sembuh punya butuh waktu baru dia bisa berbisnis. Tapi kalau teman-teman ingin membangun dengan cepat, minimal tim teman-teman bangunlah dengan orang-orang yang sehat dulu supaya bermitra bisa sama-sama larinya ya. Nah, banyak orang memperebutkan kue yang kecil ini. Jadi rame-rame nih nawarin orang. Kadang teman saya diajak ke rumah sakit loh waktu itu, saya tolak teman-teman. Pasti dimarahin kan waktu dulu nih sebelum pandemi ya. Yuk kita ke rumah sakit, yuk kita datengin. Waduh, saya udah tahu konsep seperti ini, saya nggak mau teman-teman. Ya, kita berbagi boleh, udah jualin, tapi kita bukan prospek ke orang sakit ya. Nah, itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tapi hasil yang membedakan seperti itu ya. Sama seperti paket, cara teman-teman jalan itu hasilnya yang membedakan ya. Yang penting minimal malam ini teman-teman tahu ya. Nah, ini Rusia udah. Nah, perlu teman-teman ketahuin dalam berbisnis AFC ini ada aturan yang ketat sekali. Jangan sampai teman-teman disuspend ya. Yang boleh teman-teman lakukan adalah mengedukasi melalui Facebook, website landing page pribadi atau Instagram ya. Bukan berjualan, sifatnya mengedukasi ya teman-teman, dan tidak boleh memakai nama AFC ya, karena AFC Lab Science ini udah besar sekali, takutnya disalahgunakan. Banyak orang menyalahgunakan ya, mengaku seolah-olah dari official atau lain-lain untuk menjebak orang. Nah, itu tidak boleh ya, teman-teman pasti disuspend ya. Nah, yang kedua, teman-teman dilarang berjualan di toko online, di marketplace, apapun itu. Mau jualnya lebih tinggi pun sekalipun tidak boleh ya. Karena kenapa? Kalau boleh pun dia udah lakukan, AFC udah, Pak Ernest sudah mau, nggak usah tunggu kita, dia pun udah pasti ya, karena justru dia mau berbagi untuk membuat perubahan, makanya ini nggak boleh. Ini sangat mudah dilakukan oleh seorang Pak Ernest dan Pak Michael Tampi, sangat mudah sekali teman-teman ya. Makanya kita tidak boleh berjualan di toko online. Nah, karena apa? Data teman-teman pasti akan ketangkap karena AFC bekerja dengan pengacara dan polisi. Nah, yang ketiga, tidak boleh jualan di bawah harga atau membagikan bonus sponsor ya. Nah, bagi teman-teman yang mengetahui leader-leader AFC yang baik no rank atau sampai running, mengetahui mereka yang menjual di bawah harga atau mengembalikan bonus sponsor, Anda laporkan aja ke manajemen. Dijamin data Anda aman ya. Anda akan mendapat reward 1.650.000. Kalau peringkatnya Samurai So Good, dapat tambahan lagi nih 19.800.000. Ya, kalau mau yang lebih besar lagi, ini tangkaplah Daimyo atau Bushido ya, yang mainnya curang, langsung dapat 198 juta ya. Nah, tentunya kan teman-teman tahu udah peringkat Daimyo pasti nggak mau. Nah, inilah enaknya di bisnis ini kita dijadikan polisi untuk saling menjaga. Karena apa? AFC udah dari awal saya udah sharing, dia bangun kantornya udah banyak, beli semua, nggak mungkin untuk dibangun untuk jangka pendek teman-teman ya. Jadi teman-teman bagi yang belum punya bisnis ataupun yang sudah bergabung, percaya AFC akan membuat perubahan di Indonesia teman-teman ya. Nah, ini juga contohnya bagi yang jual-jual seperti ini pasti ditangkap ya. Ini foto-foto ya yang sudah pernah. Nah, ini ada 7 ide bisnis ya di saat pandemi ini. Kalau teman-teman punya uang tadi yang seperti ilustrasi saya, punya uang rugi aja deh 3,4 juta, mau di bisnis apa? Ini ada pilihan bisnisnya ya teman-teman ya. Mau jual pulsa, potensinya 150.000 per bulan ya, modalnya 3 juta ya, teman-teman tahu sendiri ya. Untung pulsa kan nggak banyak ya. Atau jual bakso 3,5 juta, kira-kira modalnya cukup nggak? Nggak cukup, gerobaknya aja udah lebih ya. Dan itu pun hasilnya income-nya cuma 3 jutaan. Makanya ada tukang batagor, Pak Sigit itu dia terbuka mindset-nya, dia melihat peluang ini dan langsung ingin merubah kehidupannya, dia ambil peluang ini teman-teman ya. Nah, kemudian ada jual gorengan, nah jualan roti, mie ayam, bisnis pecel lele, nah itu pun juga mahal-mahal ya teman-teman. Nah, yang paling make sense apa? Nah, ini kalau teman-teman mau terbuka pikiran dan hatinya,
bisnislah dengan AFC. Potensinya luar biasa, teman-teman. Bahkan teman-teman, dari seorang penjual batagor, supir taksi, bahkan yang kaget teman-teman, kemarin ada mitra-mitra kita di Lombok, teman-teman kita yang tunarungu pun, dia mau melakukan seperti ini. Bayangkan ya, dia yang ada keterbatasan untuk berkomunikasi, itu ada, saya melihat sampai saya menangis, merinding, mereka aja mau melakukan dengan bisnis yang luar biasa ini ya. Jadi blessing sekali. Ini teman-teman, saya putar sekali ya, ini film yang menginspirasi saya ya, dari Pak Safyuddin ya. Nah, ini sebuah kisah nyata teman-teman ya. Beliau di saat bergabung, dari mukanya kelihatan, dia difoto ya, masih, nah seperti ini difoto, di supir taksinya seperti ini. Inilah sejarah ya, jadi dia mengukir sejarah di AFC. Pada waktu join punya duit nggak? Nggak punya, teman-teman. Karena demi impiannya, dia gadaikan kalung istrinya, teman-teman. Nah, ini pertama gabung, tidak memiliki dana, ya. Jadi kalau pengusaha untuk hutang pun nggak apa-apa, asal dibikin untuk sesuatu yang bermanfaat, bukan untuk konsumtif ya, teman-teman ya. Dan lihat, kekuatan impian dari Pak Safyuddin luar biasa ya. Dalam waktu singkat, dia udah bisa membalikkan kehidupannya, teman-teman. Ya, dari dia beli motor, bahkan dia beli mobil, bahkan mobil kedua dia beli. Dan kabarnya kemarin saya dengar dari Pak Niko, dia udah beli rumah. Luar biasa nggak, teman-teman? Artinya apa? Bukan soal bisa nggak bisa. Mau nggak kita lakukan ya? Karena bisnis ini luar biasa sekali, sangat menolong kita ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman dari saya, kalau teman-teman namanya momentum, teman-teman mau ambil sekarang atau nanti-nanti itu terserah teman-teman. Tapi kalau ambil sekarang minimal teman-teman bisa berada di atas dari jaringannya teman-teman. Tapi kalau nanti-nanti ketika teman-teman mau nawarin, ternyata jaringannya udah di atas, sudah pada join-join. Nah, ilustrasinya seperti ini, teman-teman. Momentum, kecepatan itu penting sekali. Itu yang merubah kehidupan kita ya. Nah, ini sama seperti Mark Zuckerberg pada waktu dia memanggil temannya untuk membuat Facebook, yang datang berapa? 3 orang. Tapi teman-teman tahu nggak, hari ini siapa yang sukses? Orang yang mengambil momentum itu, orang yang mengambil peluang itu, teman-teman ya. Nah, ini juga sama seperti yang tadi saya sharingkan dari awal sampai sekarang ya, teman-teman. Bagi teman-teman yang baru memulai atau belum memulai bisnis, pikirkan peluang ini ya. Nanti bisa ditanyakan kepada orang yang mengundang Anda. Oke, sharing dari saya cukup malam ini. Saya kembalikan kepada Pak Angga. Thank you, Pak Angga. Thank you, teman-teman ya. Thank you, Pak Bambang. Oke, Pak, mau ada pertanyaan nggak, Pak? Dikit-dikit aja. Boleh ya? Iya. Siap. Yang bisa saya... Tanya ya, teman-teman. Tapi nanyanya kalau bisa jangan yang penyakit-penyakit, yang kesehatan-kesehatan. Karena saya basicnya bukan dokter. Pak Bambang, dokter bukan, Pak? Bukan juga. Nah, jadi kita serahkan di hari Sabtu aja, teman-teman. Betul. Wah, ini belum selesai. Pujiannya masih berdatangan, Pak. Keren sekali, bagus sekali. Pak Bambang setiap minggu aja, Pak, katanya. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oke. Gini deh, Pak. Ini yang masih belum ada yang nanya, saya yang nanya. Nah, Pak Bambang, kalau misalkan Pak Bambang ini ketemu sama, contoh ya, contoh saya, Pak, kita nggak kenal. Saya, Bapak udah join di AFC, terus Bapak ketemu saya. Maksudnya, atau enggak, Bapak teman lama saya yang udah lama nggak ketemu. Terus boleh nggak sih sharing gimana cara dan metode Pak Bambang untuk approach saya, karena Bapak mau ngajak saya ceritanya untuk join di AFC. Udah teman lama nih, Pak, maksudnya. Udah lama banget nih nggak ketemu nih.
ya kan? Nah, Iya. boleh tuh Pak, silakan. Oke, ini versi saya ya, Pak Angga ya. Ya, ya. Nah, biasanya kalau saya ketemu teman-teman, saya sharing-sharing dulu. Sharing-sharing semua, apalagi di saat dari tahun kemarin kan ekonominya lesu ya. Nah, saya terakhir saya bilang gini, karena usia saya, pasti teman-teman saya kan usianya hampir 50 ya. Saya tanyanya cuma gampang, kira-kira hasil kamu puas nggak sih di saat ekonominya seperti ini, apa-apa. Saya cuma tanyanya gitu. Nah, ketika dia tanya nggak puas, wah lagi pusing nih, lagi ini. Nah, di saat itulah saya masuk, Pak Angga. Biasanya seperti itu. Saya cuma tanya, kira-kira kamu gimana sih dengan pekerjaan kamu saat ini? Nah, teman-teman yang saya temuin rata-rata ngomongnya nggak bagus, nggak puas, apalagi saat pandemi ini. Nah, saya selalu ngomong gini, orang sukses, saya bilang orang yang hebat-hebat tuh biasanya dari informasi sih. Kalau mau jual beli apapun kan dari informasi. Mau nggak? Saya kasih informasi yang siapa tahu nih yang kamu cari-cari. Saya bukanya di situ. Kira-kira seperti bukan yang singkat Pak Angga. Jadi saya nggak terangin ini. Wah. Nggak langsung ditembak ya Pak ya, pakai proses ya, tahapan. Tahapan ya. Saya pakai tahapan dulu, nggak datang. Aku ada produk ini, kamu join nggak? Ini harus join. Saya nggak gitu. Oke. Iya. Oke, semoga bisa membantu ya teman-teman. Caranya Pak Bambang. Mungkin ada yang mau coba, bisa juga ya. Ada yang punya cara sendiri juga bisa. Soalnya di bisnis ini sebenarnya mungkin benar nggak sih Pak? Coba koreksi saya kalau salah. Di bisnis ini nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah Pak. Cara ngajak orang itu sebenarnya ya. Cuman gimana Betul. caranya kita lihat keadaan aja sih. Kita lihat kondisi kayak gimana, kita cocokin kan. Betul. Nah, hasilnya yang membedakan hasilnya aja. Nah, waktu kita mau menawarkan, ketika membuka itu, tentunya kita harus kuasain dulu, Pak Angga. Jadi, waktu dia kebuka, tentunya saya udah menguasai dulu semuanya. Jadi, udah lancar. Teman-teman yang baru pertama kali join, minimal rasakan produknya dulu. Terus yang kedua, pelajarin poin-poin dari kekuatan produk sedikit, dan lebih banyak di bagaimana cara dapat uangnya. Nah, gitu konsep kenapa saya join di sini. Saya biasanya gini, ini loh, karena aku udah hitung, bonusnya gede, makanya aku bisnis ini. Nah, kalau kamu mau yuk bareng-bareng nih, aku mumpung baru mulai. Aku lihat teman-teman saya udah berhasil banyak. Jadi, kenapa saya langsung gitu tembak. Kira-kira gitu, Pak. Oke, mantap. Keren. Oke, kita lanjut ke next-nya. Ini saya rangkum aja ya Pak, soalnya banyak pertanyaan-pertanyaannya, beberapa mungkin intinya sama Pak. Iya, betul Pak. Oke, ini dari tadi kita ngomongin tentang cara closing atau cara untuk prospek. Ini boleh nggak tanya Pak Bambang, why Pak Bambang join dari versinya Pak Bambang? Mungkin tadi udah ada sempat sedikit dijelasin, cuman mungkin boleh lebih rinci lagi Pak dijelasin, karena mungkin ada yang sama kasusnya dan pengalamannya mungkin kayak Pak Bambang. Kalau kayak kemarin, yang saya ingat hari Senin Pak, hari Senin Ko Ardian cerita, dia bilang, saya kerja dulu jadi sales, jadi apa ya kan, jadi ini. Akhirnya diajak, saya ketemu momentum saya akhirnya masuk ESI dan saya jalan. Dan H-1 sebelum closing rank, dia Chief Shogun, dan itu yang ngubah segalanya sih kalau menurut saya. Mungkin ada Pak Bambang ada cerita gitu juga Pak. Boleh sih diselip-selipin cerita-cerita. Ya Pak Bambang dulu mungkin sebelum di sini apa dan kenapa masuk sini, dan momentum apa yang bisa bikin Pak Bambang seperti kayak sekarang? Background-nya gini Pak Angga. Dulu saya kan pernah jadi pengusaha ya. Habis-habisan Pak. Jadi waktu untuk memulai lagi, saya udah trauma, takut karena ruginya besar sekali. Nah, waktu itu sempat dalam itu saya belajar. Wah, saya teringat kata-katanya Bill Gates. Dia bilang gini, kalau dia bangkrut, pertama kali yang ditarik perusahaan network marketing. Nah, itu yang saya ikutin, saya pelajarin. Sekelas Bill Gates aja nyarinya network marketing nih, ada apa ini? Nah, ternyata setelah saya pelajarin konsepnya, ini yang bagus. Tapi belum nemu yang maksimal, yang bagus-bagus, karena waktu jalan
2 tahun tutup. Ada yang jalan baru setahun tutup. Jadi nggak maksimal. Nah, waktu saya diperkenalkan, yang AFC ini saya lihat, wah perusahaannya Jepang lagi. Terus produk-produknya udah dahsyat-dahsyat sesuai yang saya tahu nih, produk yang dibutuhkan orang nih, termasuk bisa regenerasi sel. Terus saya lihat income-nya kok gede banget. Nah, itu yang membuat hitung-hitungan saya, udahlah saya mau. Saya pelajarin dulu. Jadi waktu saya bergabung, saya cobain semua, terus saya pelajarin benar-benar ya cara input, baru saya mulai mulai prospek orang. Jadi nggak langsung saya tawar-tawaran, itu kalau versi saya. Saya harus ngerti dulu pertanyaan tentang plannya dulu, tentang semuanya, baru saya bicara ke orang. Walaupun ketika saya sharing nggak semuanya saya kasih, saya dikit-dikit. Orang tanya baru saya kasih, saya jawab. Itu Pak. Jadi itu sekalian untuk ngefilter juga mungkin ya Pak ya, orang mana yang serius mau dengerin dan orang mana yang ya udah. Iya. Aja. Jadi gitu saya kan? banyak bertanya dulu di awal. Oke. Kira-kira seperti itu Pak Angga. Oke, sip. Ini mungkin itu yang menjadi why-nya juga Pak Bambang join dan sedikit cerita ya teman-teman. Ini ada yang nanya. Mungkin ini juga pertanyaan banyak Pak. Jadi dari kemarin emang mungkin udah dikentalin banget, udah ditegasin banget kalau kita lagi di zaman sekarang kayak begini, lagi zaman sulit ya, orang di mana-mana, maksudnya ekonominya lagi sulit. Orang banyak yang penasaran Pak, kita produk kesehatan. Let's say kita bilang makanan kesehatan ya. Iya. Kenapa kita nggak boleh jual ke orang yang sakit? Bukan nggak boleh sih, maksudnya kenapa kita nggak tepat Pak jual ke orang yang sakit? Kenapa justru dari kemarin itu banyak banget leader-leader dan speaker-speaker yang ngomong, iya kalau bisa ada 2 pilihan, Anda jual ke yang sakit dan Anda jual ke yang sehat. Mungkin kalau versi Pak Bambang apa Pak itu dari topik itu ya, maksudnya kenapa sih kok nggak tepat kalau jualan ke orang sakit? Nah, ya sebetulnya bukan nggak tepat karena itu pilihan Pak, karena saya kan bisnis ya. Jadi saya di awal saya bangun tim. Siapa yang mau berbisnis, bermitra sama saya nih. Nah, nanti setelah berkembang, saya baru tawarin untuk orang-orang sakit, sekedar informasi kan, karena kan sakitnya tahunan, ya tahu ini kan senang sekali gitu. Tapi itu sebagai saya hanya untuk konsumsi dia. Kalau dia jalan nantinya ya syukur-syukur. Kalau enggak pun enggak apa-apa. Minimal saya berbagi kabar baik lah sama mereka-mereka yang sakit. Itu versi saya, jadi nggak ada salah, nggak ada benar. Benar, betul. Cuma versi orang itu kan beda-beda Pak. Jadi betul. Tergantung ya kalau kayak misalkan kita bilang saya seorang dokter, Pak Bambang ini seorang pengusaha sebelumnya mungkin pebisnis ya kita bilang ya, pasti kan teman kita aja udah beda-beda Pak. Kita harus harus udah sesuaikan ya dengan ininya wilayahnya masing-masing. Iya. Walaupun saya ngerti untuk menjelaskan, tapi karena kalau orang sakit tanyanya macam-macam, ini Pak, saya bilang udah kamu minum dulu, rasain ini karena bukan obat. Saya karena nggak pandai. Kalau bagus, kamu repeat. Ini dari Jepang, saya bilang gitu. Ya. Jadi simpel Pak, enggak kalau saya ya. Mungkin bisa dicontoh juga ya teman-teman yang merasa cocok nih, kayaknya jawabannya Pak Bambang cocok gua banget nih, kayak gitu kan. Boleh dicoba aja. Mana harga setelah dibandingkan dengan mahal. Kalau untuk produk mahal itu udah sering banget dibilang mahal kalau dibandingin apa? Kalau dibandingin dengan gimana ya jelasinnya? Mungkin Pak Bagong bisa bantu Pak. Kalau ada orang ditawarin bilangnya mahal, nah kita harus responnya seperti apa? Oh ya, saya selalu bilang begini, benar Pak Angga, mahal dibanding apa dulu? Kalau suplemen yang menawarkan banyak, nah kenapa orang banyak? Kalau ada pembandingnya, kita baru tahu kalau itu betulnya murah. Nah, saya biasanya bandingkan dengan fungsinya seperti suntik stem cell yang seperti ada ini. Karena ini produk bagus, suntik stem cell ratusan juta. Ini cuma 1 juta sampai 10 juta per 6 bulan minum.
Anda mau pilih mana? Harga sekali suntik 200 juta, Anda terapi selama 6 bulan cuma 20 juta. Nah, kalau Anda tahu caranya, saya kasih tahu minumnya bisa gratis. Nah, saya juga pikir seperti itu. Akhirnya dia merasa kalau dia jalankan bisnisnya kan dapat bonus kan, belinya gratis. Betul. Sama kayak saya, Pak. Sudah minum gratis tiap bulan. Oke. Iya. Jadi win-win ya teman-teman. Kalau yang bilang, saya user aja deh, saya mau pakai produk aja, jalanin bisnisnya, bakal jadi user gratis, malah nggak usah beli barang. Dapat gratis, ya kan? Dan minimal bantu orang kan, Iya. orang yang butuh produknya. Dapat pahala juga lagi. Saya kayak Iya. bantu orang, udah orangnya lagi kayak begini susah. Kita bantu ekonominya, kalau dia jalanin bisnisnya, kita juga bantu dia jadi jadi lebih sehat juga gitu loh. Maksudnya seenggaknya pola hidupnya jadi benar mungkin, atau Betul. nutrisinya kita bantu juga. Betul. Oke. Pak Bambang. Ini ada yang tanya. Nah, ini saya nggak tahu nih. Ini banyak banget yang chat merah. Maksudnya chat merah tuh chatnya ke saya, Pak. Nggak ini. Tanyain dong Pak Bambang per harinya dapat berapa? Nggak usah per hari deh, Pak. Saya bilang hari ini aja kalau boleh kita tahu berapa, Pak. Atau enggak mau ditunjukin juga nggak apa-apa sih. Kalau di handphone masih ada mah yang semalam, Pak. Masih lumayan lah. Soalnya banyak yang penasaran, Pak. Jadi setiap speaker LOP ini saya todongin, Pak, pasti satu-satu. Saya tanyain kisarannya aja berapa. Jadi mungkin gini loh, Pak. Bukan untuk dibandingkan, tapi kayak untuk pacuan. Jadi untuk yang lagi nonton hari ini, yang lagi hadir hari ini, misalkan ya, let's say kita bilang, Pak Bambang 100 juta. Gua bulan ini masih 20 juta. Mungkin kita bilang 20 juta ini udah cukup. Cuman seenggaknya masih ada goals yang harus dikejar nih. Misalkan, wah, gue harus bisa nih sama kayak Pak Bambang gitu loh, Pak. Iya. Untuk memotivasi, ya kan tuh pada bilang makanya. Nah, sebetulnya tadi ilustrasi yang saya berikan dalam 1 tahun itu yang saya dapat, Pak. Oke. Nah, ini berarti riddle ya, teman-teman. Jadi, make sense ya? udah nggak akan diulang loh slide-nya loh. Jadi teman-teman yang tadi nyimak, berarti teman-teman pasti tahu Pak Bambang dapat berapa. Itu yang Pak Niko bilang, berikan waktumu 1 tahun di AFC, maka senilai itu yang kamu dapat, 1 miliar. Okay. Nah, itu. Tapi bagi yang benar-benar memperjuangkan, tapi kalau cuma saya mau ikut, mau nggak ada apa, diajarin tuh semua ikutin aja. Cara bikin daftar nama, cara mulai ikutin, saya ikutin semua dulu dari Pak Budi Darwin, dari Pak Adian. Saya ikutin semua Pak Angga. Ya. Jadi saya benar-benar mengosongkan bisnis ini, mengosongkan gelas, benar-benar ikutin para apa yang udah berhasil. Cuma itu aja sih sebetulnya, bisnis mencontek. Iya, ini namanya bisnis duplik. Makanya saya Pak Niko kan makanya sering kayak ngomong juga, maksudnya ini bisnis duplikasi. Kalau misalkan ada yang kayak yang tadi siang lucu tuh Pak Nikonya bercanda, dia bilang Pak, saya mau jalanin bisnis di FC, tapi saya nggak bisa ngomong. Itu. Jadi ini lagi ngapain? Ini lagi gonggong. Katanya ini kan ngomong maksudnya. Iya, maksudnya di sini bisnis semuanya gampang. Bukan kita nggak bilang gampang gimananya ya. Cuman udah diajarin. Maksudnya lu join pertama, jam ini baru join. Jam berikutnya harus ngapain, kita udah kasih tahu. Besoknya harus ngapain, kita udah kasih tahu. Besoknya lagi harus ngapain, bulan keberapa harus ngapain, nanti sampai 1 tahun kita udah ajarin mau ngapain, kita semua udah kasih tahu. Maksudnya ini juga kita tinggal ngikutin apa yang udah dikasih, support system yang udah dikasih, dan yang ngikutin modul-modul yang udah ada juga ya Pak ya. Mungkin Pak Bambang pasti ngikutin modul dong. Semua saya ikutin Pak. Nah kemarin di Surabaya, Pak Niko bagus sekali. Itu menambah saya mengingatkan lagi. Jadi banyak orang kerja membangun impian orang lain, tapi ketika dia nggak kerja, ketika dia berhenti, anaknya nggak bisa terusin, atau istrinya nggak bisa diwariskan istri atau anaknya. Nah, bisnis ini bisa diwariskan. Saya langsung tambah semangat. Banyak orang yang terbuka mindset-nya. Jadi kita perjuangkan sesuatu kita bisa wariskan. Tapi banyak orang bekerja tidak bisa diwariskan ya. Betul. Gitu.
Dan di sini bisa diwariskan yang kayak lagi itu juga udah di-share sama Pak Niko juga kan, bisnis TFC bisa diwarisin tergantung beneficiary-nya siapa. Nah, makanya harus dimasukin itu juga namanya siapa. Karena udah banyak kasus kok, udah banyak yang ngeklaim, maksudnya kayak contoh misalkan ada misalkan mama saya join di AFC misalkan. Terus mama saya lagi nggak bisa ngelanjutin lagi, misalkan entah itu mungkin sakit atau meninggal atau apa gitu. Ya udah, bisa mungkin nanti saya yang urusin, saya yang klaim, saya yang lanjutin, dan itu bisnis bisa diwariskan juga dan nggak akan dipersulit, prosesnya langsung diproses. Karena udah banyak juga teman-teman yang proses. Saya tiap hari di kantor ada aja yang ngurusin begituan tuh ada aja pasti setiap hari ada. Oke. Nah, tuh ada yang udah kesaksian kalau bahasa ininya. Ada teman saya, tim saya yang meninggal jatuh pada ahli warisnya ke anak. Iya, diwariskan. Jadi Anda ada pairing berapa. Masuknya ya mungkin kalau nanti diinin bisa pindah ke rekening yang ahli warisnya. Iya. Oh. Ya cuman kita doa jangan sampai kita kenapa-napa, semoga sehat semuanya. Amin. Oke. Banyak yang tahu bagaimana. Ini udah pertanyaan. Pak, ini pujiannya nggak selesai-selesai, Pak. Semuanya keren, Pak Bambang, besok lagi, semuanya kayak begini, Pak. Terima kasih. Nggak ada. Terima kasih, teman-teman ya. Berarti cocok ya caranya Pak Bambang ya, teman-teman ya, untuk bawain ini ya. Keren banget ya. Soalnya saya dari tadi yang saya ngeliat semuanya tuh pujian, bener-bener pujian, Pak, semuanya. Jadi nanti gimana kalau kita duetin Pak Bambang sama Cilina? Itu udah pecah sih, itu udah pasti yang zoomnya udah pasti penuh banget, udah pasti zoomnya nggak bisa masuk gitu. Cilina the best. The best. Oke, siapa yang setuju teman-teman? Nah, oke. Wow, setuju semuanya loh Pak. Ini nanti kita ditodong loh Pak. Amin. Boleh tuh nanti dicoba, nanti saya atur deh Pak. Kalau setuju. Yang penting teman bisa ini lebih paham lah untuk AFC ini potensinya luar biasa lah. Kita maju bareng-bareng, gitu ya kan. Bukan soal menang sama teman atau bersaingan, enggak. Ini tentang diri kita sendiri. Bagaimana before after-nya, bukan soal saingan. Kalau saya seperti itu, makanya saya senang berbagi. Oke. Ya. Proses nggak akan mengkhianati hasil. Iya. Oke, siap. Kalau gitu saya tutup aja. Ini semuanya setuju Pak. Aduh, saya ntar pada chat saya lagi. Oke, thank you Pak Bambang, waktunya, presentasinya, sharingnya yang keren banget, dan teman-teman juga semuanya yang udah hadir. Dan sebelum saya tutup juga, saya mau remind aja, hari ini udah jam 8:30, berarti itu 3 jam lagi kalau yang belum, yang udah achieve rank di tahun 2020 tapi belum daftar yang buat ke Bali ya. Nah, ini sebentar lagi. Pak Bambang udah daftar, Pak? Sudah dong. Udah dong, nanti kita ketemu di Bali ya Pak? Ya. Oke, teman-teman juga jangan lupa ya, 3 jam lagi ditutup, bisa langsung kontak ke nomor yang tertera di pengumumannya. Oke, thank you Pak Bambang, sekali lagi thank you teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Angga, buat teman-teman semuanya ya. Thank you. Selamat malam semuanya, selamat malam Pak Bambang. Yo, malam Pak Angga, teman-teman. Thank you.